Mari bergegas untuk panen ilahi supaya 3 surga ada di dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara. Ya Allah itu roh gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran. Syarat-syarat perdamaian nama kata lain adalah Shalom saudaraku yang kekasih, kita jumpa lagi di akhir tahun 2020. Tetapi sebelum kita membahas panen ilahi on pandemi, kita akan menyaksikan satu lagu lebih dahulu. Hai Bethlehem yang senyaplah, betapa sunyimu. Sedang engkau tidur lelap, bintang-bintang lalu, Namun di lorong gelap bersinar terang kekal. yang lama diharap-harap, janjinya sudah rapat. Oh, little town of Bethlehem, how still we see you lie. Above the deep and dreamless sleep, the silent star go by. Yet in thy dark streets shineth the everlasting light. The hope and fear of all years are met in thee tonight. Yang lama diharap-harap, janjinya sudah rapat. Panen ilahi on pandemi. Pelajaran umat manusia tahun 2020 memang luar biasa Tuhan. Saudaraku yang kekasih, sudah lebih dari 1,72 juta kematian disebabkan oleh COVID-19 sebelum Natal 25 Desember 2020 tiba. Mengerikan. Lalu kita mau ngapain? Mau bersembunyi dalam kekhawatiran atau berlari kian kemari? Membuang energi? Mari kita cerdik ilahi. Mumpung pandemi. Apa itu? Kita tengok kehidupan kita, saudaraku yang kekasih, sebelum pandemi COVID-19 merebak wilayah kita. Bukankah aktivitas-aktivitas kehidupan kita, pikiran kita, energi kita lebih banyak dihabiskan untuk perkara-perkara lahiriah, perkara-perkara jasmania, perkara-perkara sekuler? Bayangkan aja, maaf, belum cuma mau beli pakaian dalam saja harus di mall berjam-jam.
minum kopi saja harus di kafe, ketawa ketiwi berlama-lama. Bahkan kita banyak mencicipi hal-hal duniawi pada masa lalu. Saudara bisa lihat sendiri pada diri kita sendiri, seperti halnya manusia pada umumnya. Yang disebut sebagai aktivitas vertikal, menyembah Sang Maha Pencipta, melakukan perintahnya dan sebagainya, hanya insidental, saudaraku yang kekasih, hanya sekilas wajah, hanya fisis, yang sesungguhnya membahayakan roh-roh saudara dan saya. Sangat membahayakan. Kenapa? Bertuhan hanya urusan luar. Sebagian besar umat manusia puas diri berreligi secara formal, puas berseragam dalam gedung yang disebut sebagai rumah Tuhan Allah, di dalam kemunafikan. Matius 23 ayat 5-6. Kita tengok, kita tidak sedang menghakimi siapapun, saudara. Kita tengok diri kita sendiri. Matius 23 ayat 5, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Ya, itu yang terjadi. Ya, di dalam kitab religi. Ayat 6. Ayat 6, mereka suka duduk di tempat terhormat, dalam perjamuan, dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Itu dia. Ayat 15. Ayat 15, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Lalu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. saudaraku yang kekasih, banyak yang sudah merasa surga di tangan kanan, madu di tangan kiri. Saudaraku yang kekasih, atau sebaliknya, madu kehidupan di tangan kanan, surga di tangan kiri. Sikon yang sesungguhnya mencelakakan, saudaraku yang kekasih, membahayakan roh-roh saya dan saudara. Kita tengok 2 Timotius 3 ayat 1-7 sudah dikatakan sejak 2000 tahun yang lalu, saudara. Kita tengok, sekarang kita mengalami dan kita melihat dengan nyata apa yang ada di dalam sekeliling kehidupan kita. Semoga itu hanya sampai masa lalu. 2 Timotius 3 ayat 1-7. 2 Timotius 3 ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar untuk roh manusia dan tubuh alamiah manusia. Ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Egosentrisme dan hatinya berada di harta. And then, mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pefitnah. Membual, menyombongkan diri, jabatannya, kekayaannya. And then, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ayat 3, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Garang, tidak suka yang baik. And then, ayat 4, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Itu saudara. Saudara bisa lihat, nggak perlu menghakimi siapa-siapa. Kita menengok pada mawas diri kita sendiri. And then, ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Itu dia. Perhatikan baik-baik. Secara mereka beribadah, yes. Entah begini.
secara lahiriah. Tetapi mereka mengingkari kekuatan Allah. Maka sekarang kebingungan. Ketika pandemi datang, bingung. Karena udah nggak percaya kekuatan Allah. Ya, bukan nggak boleh ke medis, tetapi yang utama yang sedang kita bicarakan adalah bagaimana kita mulai mempercayai kembali kekuatan Allah. Lanjut. Jauhilah mereka itu. Ayat 6, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. 7. Ayat 7, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Terjadilah pandemi COVID-19 di muka bumi sampai kini. Pandemi yang membunuh banyak manusia tanpa pandang bulu. Dari orang miskin sampai orang kaya, dari rakyat sampai pejabat. Semua disikat. Mengerikan. Saya menjaga jemaat dengan apa yang disebut sebagai herbal ciptaan Tuhan. Mereka aman. Ya, kebanyakan aman dari COVID. Tetapi bahkan saya lupa sepupu saya yang seharusnya mereka juga meminum, tetapi karena akalnya tinggi, maka maaf kata nyawa mereka melayang karena COVID-19. Umat manusia mulai banyak yang sadar manusia. Mulai banyak yang sadar manusia dalam situasi dan kondisi yang sekarang ini. Saudaraku yang kekasih, bahwa jabatan dan kekayaan dan harta tak banyak menolong manusia. Tak banyak berarti untuk melindungi, apalagi dipamerkan sebagai tombak kesombongan. 1 Timotius 6 ayat 7-10. Tidak lagi mengandalkan kekayaan, tidak lagi menyombongkan kekuasaan, karena sekarang ini nothing. 1 Timotius 6 ayat 7, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Itu sadar manusia. Sesungguhnya kita mulai sadar bahwa kita tidak membawa apapun turun ke bumi, masuk ke dunia, lahir, and then dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Tidak dapat membawa apa-apa keluar. Iya kan? Kalau mati cuma peti mati atau kain kafan. That's all. Nggak bawa apa-apa. Mau dibawain apa? Toh nggak berguna. Mau bawain HP. Saudaraku yang kekasih. Lanjut. Ayat 8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ayat 9, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Roh manusia bisa masuk neraka hanya gara-gara kekayaan, jabatan, duniawi. Amin. Yes. Lanjut. Ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Itu sejarah masa lalu. Semoga yang mendatang sudah tutup buku. Saudaraku yang kekasih, mereka yang menghirup kemewahan, mereka yang tinggal dalam kekayaan berlimpah, tinggal mimpi. Kenapa? Karena racun-racun yang tersisa pun membahayakan diri mereka. Paru-paru penuh asap rokok. Dan itu COVID paling suka, maaf. Begitupun jantung. Racun-racun itu akan menghapuskan apa yang disebut sebagai
penjagaan diri atau apa ya secara medis, kalian yang tahu itu. Saya ingin sampaikan kepada saudara, ya, semua tadi kekayaan duniawi dan lain-lain kini tidak berarti lagi. Belum lagi soal iman yang menguap tadi sudah kita baca. Kita tak berhak menghakimi, saudara. Walaupun faktanya demikian, kita pelajari kebenarannya. Yes. Saudaraku yang kekasih, mari kita mulai bercerdik ria. Mari kita melihat situasi dan kondisi lalu mengambil untung di dalamnya buat roh kita. Matius 11 ayat 29 sampai 30, perhatikan bahwa Yesus Kristus selalu sudah mengulurkan tangan bagi umat manusia. Beritakan itu. Matius 11 ayat 29, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Marilah 28 Ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat." Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Begitu banyak saudara yang bisa saudara sounding kepada mereka bahwa Tuhan Yesus mengulurkan tangan. Syaratnya 29 Ayat 29, "Pikulah kuk yang kupasang." Pikulah kuk, mau nggak dikendalikan Tuhan? Terus, "Dan belajarlah padaku." mau nggak belajar kebenaran? Bukan logos, belajar kebenaran dari Tuhan. Lanjut. "Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Terus, Ayat 30, "Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." kuk yang kupasang dikendalikan Tuhan tuh enak. Dan ini waktunya, saudara. Waktunya untuk kita sendiri mau nggak dikendalikan Tuhan. Supaya tersingkirlah itu COVID-19 dari kehidupan kita. Mau nggak dikendalikan Tuhan? 1, 2, mau nggak memberitakan itu kepada banyak orang? Jadi langkah-langkah kasih ilahi yang sesungguhnya adalah 1, mengasihi diri sendiri, seperti juga menolong orang yang tenggelam. Kita harus belajar atau kita harus pandai untuk berenang, bukan? Maka kita harus mengasihi Tuhan untuk mendapatkan Sang Penolong. Jadi kita punya program untuk mengasihi Tuhan. Supaya apa? Supaya mendapatkan Sang Penolong. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17 itu kerap kali kita baca. Tapi harus diulang supaya kita sadar bahwa ada fasilitas ilahi yang luar biasa. Tadi ada fasilitas yang disebut marilah kepadaku. Sekarang ada fasilitas ilahi yang lebih besar lagi yang disediakan oleh Tuhan. Lanjut. Yohanes 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Akan menuruti segala perintahku. And then Ayat 16, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. yaitu roh kebenaran, yaitu roh penolong, yaitu Roh Kudus. Lanjut. "Dunia tidak dapat menerima Dia, Yes, sebab dunia tidak melihat Dia right. dan tidak mengenal Dia." Sehingga kita bisa memiliki kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menolong diri sendiri dan menolong orang lain. Ya, kebenaran Yohanes 14 ayat 26 menolong kehidupan kita, kehidupan rohani kita, kehidupan ilahi kita. Yohanes 14 ayat 26, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu." Mengajarkan segala sesuatu kepadamu
dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita sudah mendengar, kita sudah melihat tentang COVID-19 yang piawai, yang pintar bermutasi. Siapa sebetulnya yang bisa melihat, mencari tahu kebenarannya? Kalau kita cuma diam saja, maka saudaraku yang kekasih, umat manusia membutuhkan, Matius 6 ayat 31-34, membutuhkan jalan keluar. Tetangga saudara membutuhkan jalan keluar. Rumah sakit sudah penuh dengan orang yang terkena COVID. Bagaimana kita harus turun tangan kalau saudara dan saya diam saja? Matius 6 ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Kebutuhan jasmania manusia. Ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yes. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Right. Kamu memerlukan semuanya itu. Maka Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. itu dia. Itu dia yang tersedia. Ambillah. Kenapa? 34. Ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saatnya kita berakrab dengan Sang Anak Domba untuk mendapat perlindungannya, untuk mendapatkan kebenaran-kebenaran yang dapat menolong diri saudara dan manusia-manusia lain. Energi yang dulu terbuang percuma untuk aktivitas jasmaniah dan aktivitas duniawi, pakai untuk mengakrabkan diri dengan Sang Anak Domba di rumah masing-masing. Kesempatan itu pakai, tentu saja minum sarana iman, kemudian prokes, protokol kesehatan dilakukan bagi kepentingan tubuh alamiah kita. Ya, bukan berarti iman yang nyangsang gak keruan. Kedua, mengasihi manusia-manusia lain. Kita harus mulai empati atas penderitaan mereka, lalu turun tangan membantu mereka dengan tulus dan sungguh-sungguh. Banyak yang bisa dilakukan. Ya, belanja online, paket datang, kemudian pembawanya dikasih 10.000. Aduh, senangnya bukan main. Terima kasih Bapak. GoFood yang kemudian ditambahkan 10.000 dari yang harusnya. Berterima kasih. Kenapa tidak? Hal-hal kecil memang. B. Mengingatkan memakai sosmed kepada sesama manusia bahwa sudah waktunya sadar manusia. Sudah waktunya kita mengingatkan kembali kematian ada di mana-mana. Setiap manusia bisa mati. Ya, ini saya barusan ditelepon. Nafasnya udah tinggal 1-2. Bagaimana Pak? Saudaraku yang kekasih, situasi dan kondisi lebih mudah untuk menyampaikan pemberitaan sadar manusia, memberitakan Injil Kerajaan Allah agar umat manusia sadar jati diri, agar umat manusia sadar ilahi. Untuk apa roh manusia turun ke bumi? Untuk apa kita berada di bumi ini? Bagaimana cara untuk kembali ke surga kekal kelak? Sekarang sudah mulai waktunya. Manusia-manusia banyak yang mencari kebenaran selain mencari jalan keluar atas masalahnya, letih lesu dan beban beratnya. Sekarang dikumpulkan oleh Tuhan dalam suatu wadah waktu, bukan tempat, wadah waktu. Bukan lagi memerlukan tempat berkumpul seperti dulu. Yang terakhir, panen upah ilahi.
Dengan demikian, pandemi COVID-19 dapat menguntungkan roh saudara dan roh saya. Kita dapat berbuat kasih bagi diri kita sendiri, bagi manusia-manusia lain, mumpung pandemi berlangsung. Mungkin kalau pandemi sudah selesai, mereka kembali lagi seperti ke dunia yang sebelumnya. Mudah-mudahan tidak. Kita akan punya tugas membuat suatu atau bukan membuat kali ya, menjadikan generasi yang baru, generasi yang memasukkan kehidupannya, memasukkan kehidupan Tuhan dalam dirinya, generasi yang akrab dengan Tuhan, generasi yang mampu mengatasi kesusahan-kesusahan karena akrab dengan Tuhan. Itu generasi, apapun namanya. Dengan demikian sang anak domba akan dapat menjaga saudara dan saya dari musibah COVID-19. Ya, dengan demikian roh Anda dan roh saya kaya akan harta surgawi, kaya akan harta ilahi. Apalagi, perhatikan penutupnya, apalagi kalau saudara ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi 2 Petrus 1 ayat 3-11. Mari kita tengok, ada fasilitas lebih hebat lagi, yakni memiliki 3 surga. Sudah ada, kita bahas. Tetapi saya akan bacakan saja supaya saya dan saudara ingat bahwa Tuhan sudah menyediakan 3 surga. 2 Petrus 1 ayat 3, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia. Mengenal kita, mengenal Dia. Tidak cuma mengenal hari lahir, disalib di kayu salib, bukan. Mengenal Dia. Lalu yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Lanjut. Ayat 4, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga, janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Dan sangat besar. Saya minta ayat ke-11 saja. Yang lain sudah ada di dalam tayangan mengenai 3 surga. Ayat 11, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih, ada 3 surga yang disediakan, yaitu surga. Kerajaan surga di bumi tadi udah dibaca, cari tahu kerajaan Allah. Kemudian Firdaus, kalau kita mati masuk ke Firdaus. Dan kerajaan kekal, kita bisa pulang ke surga kekal. Ada 3. Maka apalagi yang saudara tunggu? Apalagi yang kita tunggu? Mari bergegas untuk panen ilahi supaya 3 surga ada di dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Mari Bapa, Engkau memeteraikan apa yang sudah Tuhan katakan, kata demi kata, kalimat demi kalimat, kepada anak-anak-Mu ini yang melihat, mendengarkan tayangan kebenaran ilahi di dalam masa pandemi ini, supaya anak-anak-Mu boleh berproduktif ilahi. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan berkati. Haleluya.